Oke teman-teman, video kali ini saya akan memberikan tip ataupun cara pengecekan telur murai batu di usia 0 hari ataupun di usia 1 jam, 2 jam ataupun 3 jam. Jadi intinya ketika telur murai batu keluar pagi tadi dari perut murai batu betina, selang 1 jam ataupun 2 jam ataupun mau langsung bisa dicek dan sudah bisa dianalisa dengan cara disenter. Jadi intinya ketika telur murai batu itu sudah keluar, intinya sudah bisa dicek isi ataupun tidak. Ciri-cirinya isi itu si kuning telur tetap berada di dalam putih telur. Ciri-cirinya tidak berisi ataupun jong, si kuning telur dia akan mengapung di bagian atas. Jadi ketika disenter dia akan terlihat di bagian atas, dan ketika telur diputar dia tetap akan kembali ke posisi di bagian atas. Jadi seperti gelembung udara yang berada di dalam telur murai batu. Jadi berusaha posisinya tetap di atas. Kalau yang isi ataupun yang fertil itu ketika disenter sebetulnya tidak usah diputar, sudah kelihatan. Ketika tidak ada seperti gelembung udara di atas, berarti itu isi, dan warnanya pun akan terlihat kuning keemasan, kuning cerah ketika disenter. Jadi cara untuk menyenternya, kalau bisa teman-teman nyenternya di tempat yang gelap. Untuk nyenter yang pertama saya akan memberikan contoh yang fertil dulu. Jadi yang isi dulu. Jadi ciri-cirinya yang fertil itu ketika ditaruh di atas cahaya, dia akan mengeluarkan cahaya kuning keemasan, terang. Jadi tidak ada seperti gelembung di atas itu, tidak ada seperti gelembung udara itu, tidak ada. Jadi itu tandanya dia bagus ataupun fertil. Jadi tidak perlu lagi diputar. Kalaupun masih penasaran boleh diputar, tapi pelan-pelan saja. Beda dengan yang infertil. Kalau yang infertil tuh nanti akan kelihatan. Nanti di video berikutnya akan kelihatan yang infertil. Jadi ini ciri-cirinya yang fertil ataupun yang isi. Jadi ketika usia 1 jam, 2 jam juga sudah bisa dicek. Manfaatnya ngecek, kita kan bisa tahu, oh ini indukan betina saya ngisi ataupun enggak. Ketika kita tidak tahu nanti udah ngeram 14 hari tidak netas. Jadi kita rugi waktu, kalah start. Oke, teman-teman. Jadi intinya manfaatnya banyak. Ketika kita mengetahui fertil ataupun tidak, kita bisa memprediksi, udah tahu. Ketika tidak fertil, kita bisa mengambilnya setelah murai batu mengeram di usia 4 hari ataupun 5 hari, kita bisa mengambilnya agar burung tidak stres. Jadi biar istirahat dulu. Kemudian baru biarkan dia kawin lagi dengan jantannya. Setelah diambil telurnya itu biasanya 7 hari sudah nelor lagi. Kali ini videonya yang infertil. Jadi kalau kita praktek langsung sendiri nyenter, itu akan kelihatan di bagian atas itu ada gelembung. Jadi ada perbedaan itu. Itu seperti ada perbedaan warna, lebih gelap. Yang bawah kelihatan terang tapi yang atas gelap. Ketika diputar, nanti yang gelap itu akan kembali ke posisi di atas. Sebetulnya itu yang di atas itu adalah kuning telur. Jadi sebetulnya itu kuning telur. Kalau kita pas praktek, praktek nyenter, itu akan jelas kentara kelihatannya oleh mata langsung, karena ini langsung lewat kamera, jadi bukan mata langsung, jadi kitanya kurang jelas. Walaupun kameranya bagus, tidak semurni ketika kita melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi untuk yang infertil ataupun yang jong ini, walaupun usia 1 jam, 2 jam ketika disenter, itu akan kelihatan dia seperti gelembung di atas. Itu sebetulnya bukan udara, tapi itu adalah kuning telur. Ketika diputar pun dia akan kembali ke posisi di atas. Karena si putih telurnya itu encer. Jadi karena tidak terbuahi, tidak terjadi pembuahan, si putih telurnya itu encer. Itu sepengalaman saya. Ketika mungkin ada persepsi lain dari teman-teman, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Ketika saya ada salah, silahkan dikoreksi. Ketika kita berdiskusi, maka kita akan sama-sama belajar. Jadi
Tidak ada saling menyalahkan. Ketika saya salah, saya siap salah. Jadi kita sama-sama belajar. Ini pengalaman saya. Jadi saya berusaha ingin tahu prediksi 1 hari sudah bisa dicek apa belum. Jadi kondisi infertil di usia 1 hari ataupun 2 hari itu sudah saya perbandingkan dengan telur yang infertil ataupun yang jong di usia 5 hari ataupun di usia 7 hari. Jadi penampakannya ketika di senter itu sama, penampakannya sama. Jadi asumsi saya ketika telur usia 1 hari pun bisa diprediksi isi ataupun tidak. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Ketika kita mengetahui di usia 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita bisa melakukan langkah apa yang harus kita lakukan. Misal ketika telur sudah keluar semua dan dicek tidak isi semua ataupun infertil semua, kita setelah usia 4 hari kita bisa mengambil telurnya agar si betina di kemudian hari, di 7 hari ataupun di 8 hari akan segera bertelur kembali. Oke teman-teman, terima kasih telah mampir ke channel saya, semoga bermanfaat. Salam lestari, salam kicau mania, dan tetap semangat. Kita center. Oke. Nah, ini yang mau saya pindahkan. Dia warnanya merah. Kalau yang isi itu warnanya merah. Merah dia kalau yang isi. Ini usia sekitar 5 hari 6 hari. Jadi kita pindahkan ke glodok yang tadi kita ambil. Oke, kita senter lagi nih, tapi nggak usah diputar-putar. Nah, dia akan merah. Merah dia.